kondisi industri alat berat di domestik saat ini. Begitu kita ketahui juga bahwa mungkin ada beberapa tantangan yang dihadapi saat ini. Mungkin silahkan digambarkan, Bapak. Oke, mungkin kalau saya bicara industri alat berat, di 3 tahun terakhir ini cukup berkembang pesat ya, khususnya di industri pertambangan, di mana sejak COVID itu pensuplaian alat berat itu dari negara-negara Jepang, Amerika, itu kan ada kendala produksinya. Dan pas momen itu produk Cina, ready unitnya, nah di sana momennya pas naik. Dan karena industri pertambangan juga pas waktu itu setelah COVID meningkat, nah itu membuat pertumbuhan di dunia industri alat berat itu meningkat cukup signifikan. Oke. Positioning dari GM Tractor sendiri seperti apa begitu ya, kemudian skema bisnis seperti apa yang dijalankan oleh GM Tractors dan diferensiasinya mungkin dengan perusahaan alat berat lainnya. Oke, kalau GMT mungkin saya flashback dikit mengenai GM Tractors. Kita berdiri di 29 Agustus 2005 dan di tahun ini pas baru bulan lalu lewat, kita 20 tahun. Dan boleh dibilang GM Tractors ini satu-satunya perusahaan alat berat, agen beberapa merek dari Jerman, dari China. Dari Jerman kita Wirtgen Group, dari China itu ada XCMG, ada Santui. Dan kita satu-satunya authorized dealer yang tidak pernah ganti merek selama 20 tahun. Dan kita bukan hanya menjual, kita ada penjualan spare part, ada servis. Dan dengan berkompetisinya sekarang di industri alat berat, kita berusaha bisa menjadi partnernya customer. Jadi bukan hanya menjual tok, tapi kita menjadi mitranya customer untuk bisa melayani mereka lebih baik. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan dari alat berat apa saja yang dimiliki oleh GM Tractors, kemudian sejauh ini demand atau permintaannya seperti apa sih, sektor-sektor mana saja yang paling berkontribusi besar kepada permintaan ataupun juga demand dari GM Tractors? Oke, kalau sementara ini yang tadi saya sudah sebutin 3 tahun terakhir itu kan di sektor pertambangan, ya. Tapi sebelumnya di GMT itu kita memang lebih banyak di sektor infrastruktur sama konstruksi. Setelah COVID itu kita mulai masuk ke pertambangan dan jujur dari sektor pertambangan itu nilainya cukup besar. Tapi kita tidak melupakan industri-industri lain seperti perkebunan, konstruksi, kehutanan. Jadi kalau GM Tractor ini kita tuh bisa melayani semua sektor industri yang berhubungan dengan alat berat, khususnya ya, seperti perkebunan kita bisa supply wheel loader, ekskavator. Kalau di pertambangan kita bisa melayani ekskavator, dump truck yang besar, yang tonasenya yang gede-gede. Di kehutanan kita ada alat untuk penjepit kayu, itu loader kayu, ekskavator yang untuk penjepit kayu. Jadi GM itu boleh dibilang one stop solution deh untuk ada ya. alat berat. Apa saja ada disediakan begitu ya. Palu gada. Oke, nah tadi kan artinya sektor-sektornya cukup bervariasi begitu ya. Nah mungkin bisa digambarkan juga seberapa besar. Tadi Anda juga menyampaikan bahwa sektor pertambangan ini dominasinya paling utama begitu. Nah selain sektor pertambangan, sebetulnya sektor-sektor mana saja yang tadi demand-nya atau permintaannya juga cukup besar? Karena ini artinya menggambarkan pertumbuhan di sektor tersebut begitu. Ya. Di Indonesia kita ketahui bahwa komoditas Indonesia sekarang yang paling besar itu kan di pertama itu ada batu bara, nikel, dan tidak lupa CPO, perkebunan sawit. Dan itu salah satu kita punya backbone lah. Dari di sektor perkebunan itu termasuk backbone-nya GMT, kita jual alat wheel loader, grader, ekskavator itu di perkebunan. Kalau di industri konstruksi, ya kita tahu dalam beberapa tahun terakhir itu kan memang agak slow, tapi saya yakin dengan pemerintahan baru ini ke depannya pasti akan bangun kawasan industri baru, akan ada penambahan jalan tol, ada pembangunan bendungan mungkin, ya itu pasti akan memerlukan alat berat. Nah itu sektor-sektor yang akan kita ikutin terus perkembangannya. Nah itu kesempatan kita untuk terjun pada saat momennya bagus, kita akan terjun. Oke. Nah dari
jenis-jenis atau model-model alat berat yang dimiliki oleh GM Tractors apa saja begitu yang ditawarkan kepada industri, dan mungkin range-nya juga begitu berkisar, dan kemampuannya dan seperti apa alat-alat ini juga direspon cukup baik, demand-nya juga cukup baik oleh industri. Oke, kalau dari range mungkin kita dari nilai yang terkecil mungkin dari 200-an juta ya, sampai alat paling mahal itu bisa 30 miliar lebih ya. Jadi range-nya cukup jauh karena memang perbedaan di ukurannya juga. Kalau yang 200 mungkin yang loader-loader kecil, kalau yang sampai puluhan miliar itu lebih ke alat-alat tambang. Dan sekarang kita udah masuk ke alat-alat EV. Itu yang nilainya juga cukup signifikan perbedaan dengan yang konvensional. Kita sekarang udah mulai memperkenalkan ke masyarakat untuk alat-alat berat EV. Oke, seperti apa alat-alat berat EV Alat EV, digunakan apa saja begitu sejauh ini? sementara kita masih trial di industrinya di Indonesia, kita akan coba di market Indonesia. Tapi sebelum kita benar-benar launching di Indonesia, kita trial dulu ke customer. Setelah kita trial, kita tahu kendalanya di mana, kita perbaiki. Setelah itu kita akan mulai menjual. Dan rencananya ya tahun ini kita akan mulai melaunching produk-produk EV kita. Dan demand-nya sudah ada, permintaan Sudah sudah ada. sekarang kita udah trial, trial ke customer. Responnya sudah cukup baik. Bagus banget. Dan ini bahkan ada yang sudah mau minta pembelian di tahun berikutnya. Tahun depan udah mau beli. Ini menarik sekali. Artinya tadi untuk EV sendiri sudah berkembang masuk ke dalam alat-alat berat begitu ya. Nah, tadi Anda juga menyampaikan artinya demand-nya juga cukup baik dari berbagai industri. Dari sisi financing sendiri seperti apa? Apakah memang ada kendala yang cukup dirasakan? Apalagi tadi kan juga disampaikan ya bahwa alat-alat utamanya untuk alat-alat kebutuhan tambang ini kan cukup mahal begitu ya. Seperti apa mungkin dari sisi financing? Surfa gaya mau Tractors ya, dengan perusahaan pembiayaan itu tidak ada masalah. Satu, karena kita sudah pemain, termasuk bukan pemain baru, kita udah 20 tahun, dan hampir seluruh perusahaan leasing, bank perbankan, kita ada kerjasama, mungkin totalnya ada 40 lebih ya. Kita ada kerjasama dengan perusahaan pembiayaan dan perbankan, dan Surfa sampai hari ini tidak ada kendala apa-apa. Pihak perbankan dan leasing itu cukup support produk-produk yang kayak Mama Tractors. Dari sisi penjualan sendiri ya, tadi Anda juga menyampaikan sekali lagi ini cukup diserap baik oleh beberapa sektor industri, tapi overall mungkin pengaruhnya dari ini dengan total revenue atau pendapatan dari perusahaan berapa? Kita rata-rata ya 2 tahun terakhir itu lebih kurang hampir mencapai sekitar 3 triliun ya.